Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat pagi semuanya. Selamat datang bagi para panel ahli, Mas Heru Hikayat. Selamat datang juga bagi para peserta dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dan juga dari komunitas-komunitas tempat. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai sesi 1 Lokakarya Daring Indonesiana tahun 2022. Sebelum memulai acara Lokakarya Daring Indonesiana pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, selanjutnya marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada para peserta dimohon untuk berdiri. Sebelum kita memulai pada acara inti, izinkan saya terlebih dahulu memutarkan video platform Indonesiana tahun 2022. Platform Kebudayaan Indonesiana merupakan salah satu bentuk implementasi penting dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 43 dan 44. Dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Indonesiana adalah langkah konkret Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai platform gotong royong pelaksanaan kegiatan seni budaya di Indonesia yang bertujuan untuk membantu tata kelola kegiatan seni budaya yang berkelanjutan, berjejaring, dan berkembang. Tujuan platform Indonesiana adalah sinergi untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan. Terpolanya gotong royong pemajuan kebudayaan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan budaya. Platform Indonesiana bukan sebatas keramaian atau pertunjukan kebudayaan, namun juga memiliki tugas menciptakan dampak yang memperkuat ekosistem kebudayaan. Ekosistem objek pemajuan kebudayaan adalah tata interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan. Peserta platform Indonesiana adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dengan melibatkan komunitas budaya, seniman, pegiat seni, budayawan lokal dengan menjunjung prinsip-prinsip sebagai berikut. Gotong royong, partisipatif, penguatan lokal, keragaman, ketersambungan.
Gotong royong menegaskan bahwa upaya untuk memajukan kebudayaan harus menguatkan hubungan sosial dan dilandasi sikap kerjasama. Gotong royong dapat terlaksana dengan adanya kerja partisipatif. Partisipatif dalam pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara melibatkan beragam pemangku kepentingan secara aktif baik langsung maupun tidak langsung. Mendukung upaya pemajuan kebudayaan yang memusatkan perhatian pada karakteristik sumber daya, kondisi geografis, dan kearifan lokal. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam tentunya membutuhkan ruang yang luas agar tiap-tiap entitas kebudayaannya tumbuh kembang dengan baik. Menghidupkan ekosistem objek pemajuan kebudayaan secara merata dan berkelanjutan. Indonesiana dikerjakan dengan semangat gotong royong dan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan atas pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah yang meliputi provinsi dan atau kabupaten atau kota, komunitas daerah dan praktisi kebudayaan, institusi pemerintah lainnya, serta sektor swasta. Program Indonesiana adalah upaya menerjemahkan amanat undang-undang tersebut ke dalam praktek. Dan sudah berlangsung selama 3 tahun sekarang ini, dan kita mencoba melalui platform tersebut menata hubungan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pelaku budaya di lapangan. Dan saya kira kita selama melaksanakan kegiatan Indonesiana ini sudah cukup belajar banyak mengenai saling hubungan itu, bagaimana membagi peran dan kerjasama. Maka sekarang juga waktunya kita memperdalam pengetahuan tersebut di dalam praktek. Indonesiana ini sebetulnya bukan cuma sekedar festival, bukan cuma sekedar pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada saat bersamaan adalah sebuah platform aksi untuk kita sama-sama belajar bagaimana membentuk tata kelola yang efektif untuk memajukan kebudayaan. Dan berharap melalui Loka Karya dan kegiatan pelatihan bimbingan teknis, semua peserta bisa betul-betul memahami Indonesiana ini sebagai sebuah platform aksi, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini upaya kita untuk memajukan kebudayaan melalui tata kelola yang efektif bisa terwujud. Platform Indonesiana melakukan pendampingan kepada ekosistem budaya untuk mempraktikkan tata kelola kebudayaan lokal. Pendampingan meliputi pengelolaan pengetahuan, kurasi produksi, serta komunikasi dan kerjasama. Indikator keberhasilan Indonesiana: terbangunnya tata interaksi antar unsur pemangku kepentingan yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah. Meningkatnya kapasitas penyelenggara kegiatan budaya di daerah. Pengembangan dan perluasan jejaring kebudayaan.
Baik, terima kasih kepada para hadirin yang telah menyimak video platform dari Indonesiana tahun 2022. Selanjutnya, pemaparan mengenai rencana kegiatan atau konsep kegiatan dari Kabupaten Lampung Barat. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, dipersilakan. Halo. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, terimalah sapaan dan salam hangat dari Tanah Lampung. Kalau nanti saya bilang tabi pun, jawabnya ya pun. Ya, tabi pun. Ya pun. Izin sebelumnya Mas Yahya dan juga ini para tim dari Indonesiana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini baru pertama ini Mas, saya berbicara di depan Zoom. Dalam suasana Zoom ini saya baru pertama kali ini kayaknya agak nervous juga. Ini Mas Yahya, karena mungkin selama ini kontakannya nih langsung dengan Mas Yahya. Untuk di Kabupaten Lampung Barat sendiri, yang kemarin kami usulkan melalui proposal itu tentang kegiatan Festival Nyambai. Ya. Untuk Nyambai sendiri ini sudah mendapatkan warisan budaya tak benda Indonesia dan sudah ditetapkan itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sekitar tahun 2017. Dan perkembangannya sampai dengan saat ini Nyambai masih tumbuh dan berkembang dan masih sering dilakukan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Baik Mas, mungkin slide-nya Mas. Ya, untuk Festival Nyambai sendiri ini rencana akan kami laksanakan di bulan September tahun 2022 yang juga nanti berkaitan dengan pelaksanaan hari jadi dari Kabupaten Lampung Barat sendiri. Jadi merupakan satu rangkaian kegiatan yang memang bisa mendatangkan massa yang banyak, walaupun tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk Nyambai sendiri ini adalah merupakan suatu kegiatan atraksi kebudayaan ya yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang merupakan ajang pertemuan antara bujang dan gadis ataupun muli makanai. Dan di dalam acara kegiatan pertemuan ini biasanya sering pada saat mendekati kegiatan-kegiatan pada saat akan melakukan nayuh ataupun pesta besar. Kegiatan-kegiatan Nyambai di sini banyak sekali isinya, walaupun mungkin yang saat ini berjalan di masyarakat itu kegiatan menari sekaligus berbalas pantunnya dan sambil berpantun. Tapi sebenarnya kalau di dalam Nyambai itu sendiri banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh para bujang dan gadis ataupun muli makanai itu seperti marok. Marok itu saling berbincang-bincang, saling ngobrol antara bujang dan gadis. Setelah itu juga ada berbalas pantun, menari, makan bersama, dan ditutup dengan atraksi-atraksi yang lainnya. Next, Mas. Dan untuk sampai dengan saat ini, Bapak Ibu, paling nanti rekan-rekan nanti juga dari Sanggar Seni Stiwang yang juga bisa nanti akan memberikan masukan, tapi paling tidak secara garis besar untuk perkembangan Nyambai di Lampung Barat saat ini masih tetap lestari, tetapi yang terjadi kembali seperti yang saya bilang tadi, hanya sebagian saja dari tradisi Nyambai itu sendiri. Jadi tidak keseluruhan Nyambai yang ditampilkan seharusnya. Jadi yang tradisi-tradisi yang seperti marok, tradisi saling berbalas pantun, berbicara, dan juga makan di antara sesama para bujang gadis itu jarang dipertunjukkan. Jadi yang dipertunjukkan itu hanya berpantun dan menari saja. Dan ini menjadi sebuah pemikiran dari kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga rekan-rekan komunitas seni khususnya dari Sanggar Stiwang selaku pengusul utama juga, yuk bagaimana menjadikan Nyambai ini secara utuh bisa ditampilkan dan bisa menjadi edukasi baik itu dari masyarakat yang segmen usia yang sudah dewasa ataupun dari kalangan milenial seperti itu. Dan untuk keterlibatan organisasi yang akan nanti dalam kegiatan Festival Nyambai tersebut
Itu akan selain dari pemerintah daerah, juga dari Sanggar Setiwang. Kita juga mungkin nanti akan ada pengembangan inovasi ataupun kreativitas yang mungkin juga nanti akan melibatkan dari Sanggar Gauri, yang dimana ini mereka sudah memiliki luar biasa sekali prestasi di bidang teater, ya mungkin juga nanti Nyambai dari sisi teaternya bisa dikembangkan dan diinovasi sehingga generasi milenial itu bisa lebih menerima. Itu juga dari Sanggar Banjarmasin, Sanggar Wongko-Hinggil, dan juga ini ada Forum Seniman Lampung Barat. Nah, Forum Seniman Lampung Barat ini adalah gabungan dari seniman-seniman yang terlibat dalam gerakan seniman masuk sekolah, Mas, maksudnya. Jadi kita sudah mendapatkan 3 kali kepercayaan dari kementerian untuk melaksanakan kegiatan GSMS. Nah, ini di sini terdiri dari Forum Seniman Lampung Barat, satu juga dari komunitas seni lainnya, dan pihak institusi swasta, perbankan, dan ada juga mungkin dari para donatur-donatur yang nanti juga bisa terlibat di dalam kegiatan Festival Nyambai. Hasil yang diharapkan sendiri, konsep yang dari acara, dari kegiatan Festival Nyambai ini, kita ada workshop, yang rencananya adalah kegiatan workshop pelaku budaya. Mungkin kita nanti melihat dari manajemen produksi festival. Mungkin masukan mungkin dari teman-teman kemarin sempat kita sudah obrolkan kira-kira yang mana nih workshop yang bisa untuk bisa dikemas di dalam kegiatan Indonesiana. Jadi gimana kalau manajemen produksi gitu kan. Setelah itu juga nanti kita akan melaksanakan pagelaran. Nah, pagelaran ini benar-benar menunjukkan bahwa Nyambai itu bukan yang saat ini mindset masyarakat yang ada di sini adalah sekedar menari dan berpantun saja, tapi nanti akan dikemas sebuah pagelaran prosesi Nyambai yang utuh mulai dari awal sampai dengan akhir, dan itu juga nanti akan menjadi sebuah edukasi yang di situ juga nanti bisa ada inovasi, ada kreativitas karena banyak sekali unsur-unsur di dalam Nyambai itu sendiri. Dan itu juga nanti ada kegiatan pamerannya. Nah, di mana dalam kegiatan pameran tersebut ya kita akan mengangkat produk-produk UMKM yang berbasis pemajuan kebudayaan. Baik itu dari sisi kuliner, setelah itu dari aircraft-nya, dan juga dari handicraft yang nanti kita melibatkan para pelaku-pelaku pengrajin maupun pelaku seni itu sendiri. Nah, ini prospeknya dan dampak di masa ke depan itu ada 3 yang kami harapkan, baik itu dari organisasi, pemerintah daerah, maupun nanti dari komunitas dan pelaku seni itu sendiri. Kalau untuk dari organisasi sendiri, Mas, Bapak Ibu, sebentar, itu dari khususnya mungkin dari pemerintah daerah, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, itu memiliki rasa tanggung jawab dari organisasi sendiri, misalnya dari para komunitas dan juga para pelaku seni, itu bisa memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan kebudayaan. Sedangkan dari pemerintah daerah, ini dapat menjadi sebuah wadah ataupun fasilitator untuk pengembangan dan pemanfaatan daripada tradisi Nyambai tersebut. Yang tentunya nanti diharapkan pengembangannya ini bisa memberikan efek ke depan bagi peningkatan ekonomi, baik itu bagi para pelaku dan juga bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Seperti itu, Mas. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara singkat. Nanti juga dari rekan-rekan pengaju, mungkin nanti dari Sanggar Setiwang ataupun dari pelaku-pelaku seni yang lain yang kira-kira bisa memberikan masukan, nanti mungkin bisa diberikan kesempatan Mas Yahya pada sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru saja kita dengarkan pemaparan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mengenai Festival Nyambai, festival yang di dalamnya menjadi ajang bujang dan gadis untuk bersilaturahmi seperti itu. Nah, kemudian sekarang paparan atau tanggapan paparan dari para panel ahli, yaitu
Mbak Ade Tanesia dan Mas Heru Hikayat. Kepada Mbak Ade dan Mas Heru dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Abi dan juga terima kasih kepada Pak Riyadi dari Disdikbud Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Itu siapa ya? Maaf, mohon dimatikan ya. Terima kasih. Jadi tadi sebagai pembuka sudah ada video ya, video singkat mengenai apa sih platform kebudayaan Indonesiana itu. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit lagi ya tentang platform ini. Jadi platform Indonesiana itu merupakan turunan juga dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dan di dalam undang-undang itu jelas ada 4 pilar pemajuan kebudayaan. Lanjut, Mas. Nah, 4 pilar pemajuan kebudayaan ini sangat penting ya. Mungkin kita sudah bisa menghafal, tapi sebenarnya konsekuensi dari 4 pilar ini sungguh itulah yang menjadi rujukan kita di dalam mengembangkan strategi kebudayaan di setiap tempat ya. Jadi ada perlindungan ya, dalam hal ini ada penyelamatan dari objek kemajuan kebudayaan ya, pelestarian, pemeliharaan, inventarisasi dan publikasi dari objek-objek pemajuan kebudayaan. Kemudian setelah dilindungi itu harus dikembangkan, disebarluaskan. Kembali lagi Mas disebarluaskan, dikaji, diolah menjadi karya-karya yang inovatif. Kemudian juga ada pemanfaatan bagaimana objek pemajuan kebudayaan yang kita miliki itu memang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ya dan ketahanan budaya bagi warganya. Kemudian ada pilar pembinaan, itu bagaimana kita bersama-sama meningkatkan ya jumlah ya dan mutu sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Kalau saya tadi melihat mendengar sekilas program yang akan dilakukan di Festival Nyambai ini, memang sudah merujuklah pada ini, yaitu perlindungan dan juga pengembangan dengan adanya berbagai program-program yang inovatif di dalamnya. Lanjut. Nah, kenapa kita harus melakukan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan ini? Karena ini merujuk juga dari hasil Kongres Kebudayaan ya yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2018. Di situ disimpulkan ada 7 tantangan pemajuan kebudayaan yang kita harap kita bersama-sama bisa menjawabnya dengan berbagai strategi kebudayaan di setiap daerah. Jadi memang di dalam diskusi ya yang sangat-sangat cukup lama ya proses menghasilkan Kongres Kebudayaan ini, 7 tantangan pemajuan kebudayaan itu lama. Dalam arti juga bukan itu berasal dari diskusi-diskusi di dalam masyarakat. Yaitu ternyata memang khasanah tradisi itu meredup ya di berbagai tempat ya karena gelombang-gelombang modernitas itu. Terus kemudian terjadi juga adanya pengerasan ya identitas ya, primordial atau sentimen sektarian yang melumpuhkan atau menghancurkan sendi budaya kita, dan itu sehingga mengakibatkan banyaknya terjadi praktek intoleransi. Padahal sebenarnya kan sejarah Nusantara itu adalah sejarah masyarakat yang sangat terbuka ya sebenarnya, sangat inklusif gitu. Tapi sekarang justru banyak praktik-praktik yang eksklusif dan intoleransi. Nah, tantangan yang ketiga itu disrupsi ya. Jadi teknologi informatika, teknologi informasi yang begitu canggih ya, yang saat ini kita bisa gunakan itu belum berhasil dipimpin untuk melakukan untuk kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Seperti itu. Kemudian
ada pertukaran budaya yang timpang juga dalam tatanan global. Jadi Indonesia tuh akhirnya seringkali hanya menjadi konsumen budaya dunia, tapi tidak menjadi produsen yang mempengaruhi dunia global. Itulah yang harus kita tata ya, yang harus kita benar-benar menjadi satu cita-cita gitu kan. Mungkin berbeda ya, seperti di Korea atau di mana itu benar-benar mereka mempengaruhi kebudayaan dunia. Kemudian belum terwujud pembangunan ya berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan kita dari penghancuran lingkungan hidup ya dan ekosistem kebudayaan, karena kebudayaan itu sebenarnya tidak pernah bisa lepas dari lingkungan alam di mana kita hidup. Nah, selama ini pembangunan berbasis kebudayaan itu belum betul-betul dijalankan ya, sehingga kita tuh benar-benar bisa harmoni ya dengan alam kita. Kadang-kadang kebudayaannya ekspresi kebudayaan berjalan, tapi ya penghancuran lingkungan tetap saja terjadi. Gitu. Sebagai contoh, misalnya di Kalimantan, misalnya ya, selalu ada yang namanya ritual gawai gitu kan. Itu gawai itu sebenarnya hasil panen ya, ritual panen, hasil panen, perayaan panen. Tapi ya tetap aja hutannya ya hancur aja udah, tidak oleh sawit misalnya. Nah itu tidak ada sinergi di dalamnya itu, sehingga seharusnya ritual-ritual itu menjadi pijakan bagi seluruh masyarakat di dalam memelihara lingkungan hidupnya. Kemudian tantangan selanjutnya, desain kebijakan budaya tuh belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan, sehingga strategi-strategi kebudayaan dari tingkat pusat maupun sampai tingkat desa bahkan itu kita bisa sama-sama mendesainnya sehingga semakin banyak warga yang terlibat ya, karena yang memiliki kebudayaan itu adalah warga. Nah, tapi di dalamnya juga perlu ada optimalisasi tata lembaga kebudayaan. Itu adalah 7 tantangan ya pemajuan kebudayaan. Nah, dari 7 tantangan itu apa sih yang harus kita lakukan? Lanjut Mas Abi, kira-kira apa resolusinya apa gitu, resolusi agenda kebudayaan. Nah, kita bisa berdasarkan visi kebudayaan nasional 20 tahun ke depan, kita bisa bersama-sama ya melakukan resolusi itu. Misalnya yang pertama, agenda pertama kita menyediakan ruang ya bagi keragaman ekspresi budaya, interaksi gitu kan, sehingga kita bisa mengkuatkan kebudayaan yang lebih inklusif ya, karena kita adalah satu bangsa walaupun berbeda-beda. Agenda kedua, kita bisa melindungi, mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional, karena bagaimanapun kebudayaan tradisional itu kita kaya sekali ya. Nyambai ini juga sangat kaya pasti nilainya ya, pesan-pesannya, dan itulah yang harus kita lindungi dan kita kembangkan. Dan itu menjadi satu unsur yang sangat penting dalam kita membangun kesatuan kebudayaan nasional itu. Kemudian agenda ketiga, bagaimana kita mengembangkan ya dan memanfaatkan yang kita miliki itu tuh untuk yang memperkuat Indonesia ya di dunia internasional, karena asetnya Indonesia itu adalah kebudayaan sebenarnya. Kemudian agenda keempat, bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki, objek pemajuan kebudayaan kita miliki itu untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agenda kelima, bagaimana kita memajukan kebudayaan yang melindungi ya keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Seperti itu. Agenda keenam, perlunya ya reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan ini. Kemudian agenda ketujuh, bagaimana kita meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Ya, ini adalah 7 resolusi agenda kebudayaan yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan strategi dan kemudian
kegiatan-kegiatan kebudayaan turunannya. Nah, sebenarnya platform Indonesiana itu adalah salah satu bagian ya, bentuk ya, salah satu bagian peningkatan kapasitas dari pilar pemajuan kebudayaan dan seluruh resolusi agenda kebudayaan yang dihasilkan Kongres ya. Jadi platform ini Indonesiana nih ini peningkatan kapasitas, jadi memang bukan festival ya. Jadi bagaimana kita melalui mendayagunakan ya, melakukan pengelolaan terpadu dari kegiatan kebudayaan ini dari seluruh pemangku kepentingan. Kita melakukan gotong royong kebudayaan ya, mengkonsolidasikan sumber daya pembangunan itu secara strategis ya, dan juga bagaimana kita bersama-sama ya kualitas ditingkatkan, terus udah gitu dampaknya itu gaungnya itu benar-benar bisa besar ya. Kemudian platform ini juga sangat-sangat berkepentingan untuk memperkuat ekosistem kebudayaan. Jadi ini bukan sekedar pertunjukan, tapi bagaimana kita bersama-sama menciptakan dampak yang kuat untuk memperkuat ekosistem kebudayaan. Nah, ekosistem kebudayaan itu apa sih? Nah, ini adalah bagaimana proses-proses kreasi ya dari para pelaku seni dan budaya itu terfasilitasi ya, maksudnya mereka benar-benar bisa mengolah, kemudian bagaimana mereka melakukan produksi, ya kan? Karena kalau ada penciptaan berarti ada produksi di situ ya. Terus bagaimana itu bisa didistribusikan, dikonsumsi, diapresiasi ya oleh masyarakat, bahkan bisa digunakan untuk berbagai hal. Disitulah sebenarnya pemanfaatan ya, pilar pemanfaatan di mana itu digunakan. Misalnya festival Nyambai ini apakah mungkin nanti bisa menjadi muatan lokal misalnya di pendidikan, dan kemudian ya macam-macam ya, bagaimana itu digunakan hasil-hasil kreasi dari para pelaku seni dan budaya yang ada dalam satu tempat ini. Ini adalah penguatan ini yang ingin dilakukan oleh peningkatan kapasitas dengan platform Indonesiana ini. Oleh karena itu ada 5 pilar ya di dalam platform Indonesiana ini. Mungkin langsung saja, pilar itu adalah langsung saja Mas Abi sebawahnya. Nah, untuk memperkuat ekosistem ini maka kita perlu adanya di bawahnya Mas, partisipasi ya. Jadi perlu banget partisipasi, keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi dalam menyelenggarakan ini kegiatan kebudayaan seperti festival ini ya pelaku seni dan budaya itu ya terlibat ya dalam proses dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemerintah benar-benar berfungsi sebagai fasilitator. Nah, kemudian gotong royong antar pihak itu sudah terlihat lah ya di dalam presentasi dari Festival Nyambai tadi, di mana banyak pihak Pemda, swasta, OPD, komunitas, dan lain-lain gotong royong lah mengangkat kebudayaan atau Festival Nyambai ini. Kemudian sebuah festival itu juga perlu menyediakan ruang ya bagi keragaman ekspresi budaya. Jadi itu untuk mendorong kita tuh memperkuat kebudayaan yang inklusif. Jadi mungkin utamanya adalah Festival Nyambai gitu ya. Tapi kan di Lampung Barat sendiri itu juga banyak ya pasti ya. Ada beberapa kelompok etnis misalnya ya. Bagaimana mereka juga bisa terlibat di dalam festival ini. Kemudian penguatan lokal itu juga penting. Bagaimana kita ya seperti yang 4 pilar itu yang melindungi, mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk kebudayaan nasional. Kemudian ketersambungan, mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan. Jadi misalnya saya tidak tahu apakah hal-hal seperti Nyambai ini juga ada di daerah Lampung. Misalnya apakah ada misalnya di mana?
Lampung Utara tuh saya tidak tahu apakah itu sama, mirip atau tidak, ada Cangat Bara misalnya ya, itu juga tentang muda-mudi gitu. Jadi bisa saja itu menjadi sebuah ruang dialog ya antar kelompok masyarakat gitu. Jadi kita saling berbagilah tentang apa yang kita miliki gitu. Nah, di dalam melakukan dengan 5 pilar platform Indonesia ini, kemudian itu diterjemahkan ya di dalam objek-objek pemajuan kebudayaan yang kita miliki. Kalau Dirjen Kebudayaan kan menggariskan ada 10 ya di sini, ada tradisi lisan, ada manuskrip, adat, ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi, ada seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga. Kadang-kadang memang di dalam satu objek pemajuan kebudayaan itu terdiri dari beberapa hal ini. Mungkin seperti Nyambai itu ya ada seninya, adatnya ada, tradisi lisannya ada, karena di situ juga ada pantun dan segala macam. Tapi jadi memang jangan dipecah-pecah, tapi ini hanya sebagai sebuah, ini adalah sebagai sebuah kita bisa mengidentifikasikan lah apa yang kita miliki, ya, bahwa kita mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan ini. Kemudian setelah itu nanti kita akan berdiskusi ya, menggali soalnya Mbak ini, karena ini hubungannya dengan Pekan Kebudayaan Daerah. Penting juga nanti kita berdiskusi melihat apa relasinya Nyambai ini dengan 3 tema besar dari Pekan Kebudayaan Nasional ya, dan daerah itu yaitu sandang, pangan, dan papan. Itu pasti ada hubungannya. Nah, kemudian kita akan melihat lagi di dalam kenapa sih kita harus melakukan festival ya? Lanjut, Mas. Mengapa kita harus melakukan festival ya? Festival itu kan atau kegiatan kebudayaan ini ya salah satu bentuk ya, bentuk dari dari seluruh yang tadi sudah saya katakan di sana. Jadi ini sangat penting ya. Jadi Indonesia itu kan sebenarnya bangsa yang sangat suka dengan festival ya. Seluruh ya siklus hidupnya itu penuh dengan perayaan ya. Jadi ada dari lahir, dari mulai remaja, dari mulai pernikahan sampai kematian itu tuh selalu ada perayaannya, perayaan atau upacara di dalamnya. Nah, fungsi itu sebenarnya bisa memperkuat identitas kita sebagai sebuah warga ya. Kemudian itu juga memberikan ruang ekspresi, memperkuat solidaritas dan kohesi sosial masyarakat, memperkuat gotong royong dan partisipasi, ya, dan kemudian itu juga penuh dengan kearifan lokal ya, sehingga itu memperkuat kita, ketahanan budaya kita. Itu juga bisa mempromosikan potensi daerah ya untuk kesejahteraan masyarakat, melahirkan inovasi baru, ruang dialog antar warga, dan juga kita bisa menggali dan belajar pengetahuan kebudayaan kita sendiri. Itu adalah salah satu fungsi festival. Nah, di dalam mengurus festival ini, Platform Indonesiana itu biasanya ada 6 ya, ada 6 aspek lah dalam hal ini untuk penguatan ekosistem dan keberlanjutan sebuah kegiatan kebudayaan. Yang pertama adalah perlunya ada bidang pengelolaan pengetahuan objek pemajuan kebudayaan. Jadi Nyambai ini nanti bagaimana caranya kita tuntaskan lah, kita gali ya masyarakat, warga sendiri ya, maksudnya teman-teman sendiri nanti yang bersama-sama menggali apa sih Nyambai ini dari A sampai Z. Kemudian itu nanti akan mempengaruhi juga program, bagaimana mengemas program dengan kuratorial tertentu. Kemudian bagaimana program yang sudah dilakukan itu
kemudian diterjemahkan menjadi sebuah ya kegiatan ya di mana manajemen produksi menjadi sangat penting. Kemudian bagaimana itu dikomunikasikan supaya ini benar-benar bisa dipahami ya, disebarkan kepada masyarakat luas ya, sehingga perlu ada bidang komunikasi dan juga kerjasama. Kemudian apa yang udah kita kumpulkan, potensi yang kita miliki, yang kita hadirkan di dalam sebuah festival, bagaimana itu bisa dikembangkan, bisa menjadi sebuah inovasi baru. Nah, dari situ kita kemudian untuk keberlanjutannya, bagaimana kemudian hasil itu bisa menjadi mendatangkan hasil ya, terutama bagi pelaku seni dan kebudayaan, sehingga kewirausahaan dan juga membangun jaringan itu menjadi sangat penting. Ini adalah 6 bidang yang ada dalam platform Indonesiana untuk mengelola kegiatan kebudayaan ini. Jadi bukan hanya festivalnya, tapi juga kira-kira dalam festival ini kita bisa menaburkan benih lah untuk keberlanjutan sebuah objek pemajuan aset kebudayaan yang ada di sebuah daerah. Nah, ini adalah sinerginya. Silakan, Mas. Nah, yang awal mungkin ya di dalam sebuah festival ini adalah pentingnya memang kita mengetahui ya, pengetahuan yang cukup dalam tentang objek pemajuan kebudayaan itu. Misalnya nyambai ya, kita harus benar-benar tahu apa itu nyambai. Karena dari situlah kita bisa membangun program. Dari situ kita tahu apa yang mau kita komunikasikan, pesan apa yang mau kita pengaruhi. Masyarakat tuh ingin kita pengaruhi dengan nilai apa sih, seperti itu. Terus kemudian aspek-aspek apa yang bisa dikembangkan, apa yang bisa dijual lah dalam hal ini, jaringan apa yang harus kita guide gitu kan, untuk ini bisa menjadi suatu hal yang lebih berdampak. Nah, itu semua penting kalau kita benar-benar mengetahui pengetahuan kebudayaan dari sebuah OPK ya, dalam hal ini nyambai. Nah, dalam platform Indonesiana, festival itu memang menjadi satu titik pijakan lah ya, supaya kita mendorong ya praktik penggalian pengetahuan ini. Terus tapi apa sih sebenarnya pengelolaan pengetahuan itu? Lanjut, Mas. Sebenarnya ya ini adalah rangkaian proses ya. Jadi penggalian pengetahuan tuh pengelolaan pengetahuan tuh rangkaian proses. Kita menggali, menciptakan, menyebarkan, dan menggunakan pengetahuan itu. Seperti itu. Jadi saya tidak tahu ya apakah ada di sana komunitas-komunitas literasi di Lampung Barat. Biasanya komunitas-komunitas semacam itu yang sering melakukan hal ini. Lanjut. Nah, ini ya kenapa itu penting ya, itu menjadi dasar juga ya kalau kita mau melindungi, mau mengembangkan, mau memanfaatkan gitu kan. Ya dasar pengetahuan itu menjadi penting. Lanjut. Nah, kalau di dalam festival itu ada 2 dimensi ya. Dimensi kontennya itu sendiri, dalam hal ini misalnya penggalian pengetahuan tentang nyambai itu sendiri. Kemudian kita juga penting untuk mencatat ya tata kelolanya. Jadi bagaimana festival ini dilakukan itu perlu juga untuk dicatat. Karena dari situ kita bisa belajar untuk menyelenggarakan festival-festival selanjutnya. Ya, jadi bagaimana pengorganisasiannya dan segala macam itu perlu untuk dicatat. Database pelaku yang ikut itu harus lengkap, misalnya dilengkapi kayak gitu. Kita punya data yang bagus tentang itu semua. Karena apa? Karena nanti di masa itu juga bagus untuk datanya dinas ya. Jadi semakin tahu berapa sanggar yang ada di sana, profil sanggar seperti itu. Itu bagian dari tata kelola dalam festival. Selain isi dari tema yang diangkat, dalam hal ini nyambai.
Nah, mungkin kita nanti bisa diskusi lanjut ya, topiknya tentang Tata Kelola Festival. Kita ingin tahu juga bagaimana kegiatan-kegiatan kebudayaan biasanya dilakukan di Lampung Barat. Biasanya siapa sih yang terlibat? Apakah tim kerja berasal dari kalangan pelaku seni? Seperti itu. Terus bagaimana struktur kerja yang ada, yang sudah berlangsung di Lampung Barat selama ini. Kita bisa diskusi soal itu. Terus kemudian kita bisa diskusi juga, mungkin singkat saja ya, karena nanti ada pendalaman lagi di sesi kedua mengenai, lanjut Mas, mengenai Nyambai itu sendiri, gitu. Kita perlu tuh mengetahui sejarahnya, makna, fungsi, karena misalnya dari satu hal aja, dari pantunnya aja, apakah ada pencatatan tentang pantun-pantunnya yang ada dalam Nyambai itu? Apa arti pantunnya itu? Itu aja udah, sebuah kerja tersendiri, itu hanya dari pantun loh, belum tari, belum prosesi adatnya ya. Itu kita perlu untuk, kita gali pengetahuan itu, dan kemudian bagaimana permasalahan dan kondisi terkininya. Ya, permasalahannya tadi sudah diungkapkan bahwa itu sekarang hanya Nyambai itu lebih pada ya tarian ya, lebih ke seperti hiburan mungkin. Tarian dan pantunnya itu, tapi prosesi adatnya ya, makna yang utuh itu mungkin, semakin jarang untuk dilakukan. Mungkin seperti itu, tapi lebih jauh lagi, kenapa kita harus, menghadirkan prosesi adat itu? Apa yang terjadi dengan muda-mudi di Lampung Barat? Permasalahan sosial ada nggak? Sehingga itu menjadi penting memang, gitu ya, untuk menjadi ya, pendidikan ya di dalam hal ini, pendidikan untuk, anak-anak muda di mana, di Lampung Barat. Nah, dari situ kita bisa membuat strategi ya, pelestarian dan pengembangannya bagaimana. Seperti itu. Bagaimana kita kemudian dalam festival ini kita rumuskan tujuannya, temanya, pesannya tuh apa, programnya bagaimana. Jadi, yang tadi udah dilakukan oleh Dikbud, oleh teman-teman itu sangat bagus, nanti kita bisa mempertajam lagi, strategi keberlanjutannya seperti apa. Lanjut, ya inilah mungkin yang bisa kita obrolin ya. Bisa sekarang, bisa sesi kedua, tentang aspek sejarah ya, tentang Nyambai itu sendiri. Mungkin itu, lanjut Mas. Ini aspek-aspek dalam Nyambai yang perlu kita gali bersama ya. Kaitan dengan OPK lain apa saja gitu, misalnya ya Nyambai ini kan, aspek sandangnya di mana, aspek pangannya di mana, kayak gitu. Aspek papan mungkin ya, kalau itu tentang muda-mudi ya, tentang perkenalan atau apa, itu juga mungkin di situ ada satu nilai-nilai ya, tentang bagaimana sih seseorang itu, harus mempersiapkan papan gitu kan ya, pangan di dalam, jika sebuah pertemuan-pertemuan itu, ajang pertemuan itu menjadi lebih serius misalnya ya, itu bisa kita bicarakan kaitannya dengan, tema dari PKD ini. Mungkin itu dulu tanggapan saya dan presentasi saya, nanti kita diskusi lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ade atas pemaparannya yang mendalam mengenai terkait Indonesiana, terkait pentingnya pemajuan kebudayaan dan juga mengenai tata kelola kegiatan kebudayaan seperti itu. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Ade bisa dijawab mungkin di sesi berikutnya kali ya, setelah pemaparan dari Mas Heru seperti itu. Mungkin Mas Heru silakan. Baik, selamat pagi semuanya. Suara saya cukup jelas? Jelas, Mas. Oke, terima kasih Mas Irfan. Teman-teman sekalian, ini yang bertugas menjadi pemandu adalah Mas Irfan dari kelompok kerja pembinaan lembaga kebudayaan. Jadi kita Platform Indonesiana bernaung di bawah Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek RI. Kenapa? Karena
platform Indonesiana ini bidikannya adalah sumber daya manusia ya. Kita akan berulang-ulang menyebut tata kelola atau istilah lainnya manajemen. Karena itulah kita bernaung di bawah Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, khususnya adalah kelompok kerja pembinaan lembaga kebudayaan. Nah, Pak Riyadi tadi menyebut-nyebut Mas Yahya. Mas Yahya adalah juga dari Pokja Pembinaan Lembaga Kebudayaan, memang menjadi kontak person untuk program kita ini. Nah, saya sendiri Heru sehari-hari bekerja sebagai kurator seni rupa di Bandung, Jawa Barat. Dalam panel ahli platform Indonesiana memang kemudian saya membidangi tugas kekuratoran. Kita akan bicara lebih banyak soal itu nanti. Yang paling penting sebenarnya untuk sesi sekarang karena Lokakarya daring ini online dijadwalkan berlangsung 2 sesi. Sesi pertama ini lebih baik kita bicara lebih banyak tentang ide kegiatan yang diusulkan oleh Kabupaten Lampung Barat, yaitu Festival Nyambai. Lalu dari sini kita bisa menyepakati poin-poin apa yang akan kita diskusikan lebih lanjut di sesi kedua. Sesi kedua dijadwalkan kapan ya, Mas Irfan? Mulai tanggal 21 April. Oke, ya berarti minggu ini juga ya kita tuntaskan. Nah, kemudian kita juga akan menjadwalkan lokakarya luring, luar jaringan, offline. Artinya nanti akan ada kunjungan, mudah-mudahan rencana ini berjalan lancar. Nah, 2 sesi lokakarya daring ini, Pak Riyadi dan teman-teman sekalian, salah satu objektifnya adalah nanti kita menyepakati materi apa yang perlu dijadikan pokok bahasan pada saat lokakarya luring, pada saat kami berkunjung ke tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus sepakati kebutuhannya apa. Tadi sudah diuraikan oleh Mbak Ade, ada beberapa bidang keahlian dalam ruang lingkup panel ahli platform Indonesiana. Nah, nanti kita rumuskan mana yang paling sesuai untuk dihadirkan secara langsung di Lampung Barat. Kira-kira begitu. Nah, kembali kepada Festival Nyambai, saya mencatat beberapa hal. Paling utama adalah saya rasa perlu ada perwakilan dari Sanggar Setiwang ya, karena pengaju utamanya adalah Sanggar Setiwang. Ide Festival Nyambai ini datang dari sana. Saya pikir pertanyaan utamanya adalah kenapa satuan budaya bernama Nyambai ini menjadi menu utama yang akan ditampilkan dalam Pekan Kebudayaan Daerah di Lampung Barat. Jadi kurang lebih signifikansinya apa? Tadi kan juga disinggung oleh Pak Riyadi bahwa Nyambai ini bukan sekadar menari dan berpantun, artinya kan ada sesuatu yang lebih luas. Nah, pertama, apa pentingnya gitu, kenapa dia menjadi elemen utama. Lalu yang kedua, dalam keseluruhan rangkaian itu sebenarnya apa saja yang terjadi. Jika tadi dikatakan bahwa belakangan ini Nyambai tersebut biasanya tidak tampil secara utuh, maka apa kendalanya? Kenapa dia tidak bisa tampil secara utuh? Tadi juga disebut-sebut ada Sanggar Gauri, mungkin nanti juga bisa menyambung. Salah satu yang saya bayangkan adalah soal durasi. Kalau diselenggarakan secara utuh, biasanya durasinya memakan waktu berapa lama? Kalau boleh saya memberi sekadar perbandingan, di wilayah Jawa juga pertunjukan wayang semalam suntuk itu sudah semakin jarang. Kenapa? Ya salah satu persoalannya karena durasi. Kita bisa bayangkan makin sedikit orang yang bisa bertahan menonton pertunjukan semalam suntuk. Kita sekarang ini dimudahkan oleh teknologi informasi, kita sekarang bisa bertemu secara online seperti ini. Tapi di sisi lain dampak negatif katakanlah dari teknologi informasi adalah kita makin terbiasa mencerap segala sesuatu secara singkat, secara sepintas. Dengan begitu, pertunjukan atau pergelaran yang berdurasi panjang
makin pula kita tidak terbiasa. Nah, apakah itu kendalanya? Nanti mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya jika keseluruhan prosesnya dilakukan secara utuh, durasinya berapa lama, dan apakah itu berkaitan menjadi kendala dari ketidakutuhan prosesi nyambai itu dalam pelaksanaan hari-hari belakangan ini. Poin berikutnya adalah dalam keadaan yang biasa, bagaimana sebenarnya pola penyelenggaraan dari nyambai ini? Apakah diselenggarakan oleh keluarga atau desa? Dalam video yang tadi ditunjukkan, salah satu festival yang pernah berlangsung dalam platform Indonesiana adalah dari Gayo Luwes itu, kok saya jadi lupa namanya? Apa nama tarinya? Saman. Saman, Masya Allah. Katanya tiba-tiba hilang. Maaf. Saman itu dalam tradisinya diselenggarakan oleh sebuah desa. Jadi ada satu desa yang menjadi tuan rumah menerima kunjungan dari desa lain. Nah, maka pada saat Festival Budaya Saman itu, yang menjadi lokasi utamanya adalah desa-desa yang diorganisir oleh camatnya masing-masing. Itu untuk kasus Festival Budaya Saman di Kabupaten Gayo Luwes. Jadi ketika tim Indonesiana berkunjung ke sana, sebenarnya salah satu mitra utama di Gayo Luwes selain Dinas Bernomenklatur Kebudayaan adalah para camat. Kenapa? Karena itu tadi basis utamanya di desa. Nah, bagaimana dengan nyambai? Kira-kira demikian dulu pengantar dari saya. Mungkin selanjutnya bisa disambung oleh Sanggar Setiwang atau Sanggar Gauri, ataupun dari Forum Seniman Lampung Barat bisa juga menyambung. Itu dulu Mas Irfan, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Heru. Mungkin selanjutnya kita bisa sharing atau diskusi terkait dengan Festival Nyambai. Mungkin untuk sesi ini kita mungkin mulai dari 3 pertanyaan atau tanggapan seperti itu. Tapi ini bisa dimulai dari Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat dulu, untuk mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan oleh Mas Heru dan Mbak Ade seperti itu. Silakan, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu untuk memulai diskusinya. Baik, terima kasih Mas. Mas Ade dan juga Mas Heru. Ya, mungkin kalau terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan tadi terkait dengan terutama untuk durasi ya. Memang kalau untuk durasi untuk nyambai sendiri Mas, waktu pelaksanaannya memang kalau untuk berpantun dan menyanyi ya paling durasi nggak terlalu lama, hanya sekitar 10 menit. Tapi rangkaian prosesinya yang lain, yang dimana di situ nanti ada saling berbicara, itu memang butuh waktu yang cukup lama. Apalagi pada saat prosesi penghidangan kuliner ya. Jadi memang ada proses bertanjar, proses makan bersama. Nah itu memang waktu yang dibutuhkan cukup lama. Tapi untuk pengemasan sebuah tampilan itu mungkin kita bisa melakukan apa ya, sebuah inovasi yang mungkin nanti waktu juga bisa dipersingkat. Setelah itu juga untuk kegiatan nyambai sendiri, kalau tadi misalnya kayak di Saman, di Gayo tadi itu kan melibatkan banyak sekali seluruh aparat ya, baik dari kecamatan, karena itu langsung desa yang mengadakan. Nah, kalau di Nyambai sendiri memang banyak yang kadang melaksanakannya adalah para muda-mudi di masing-masing pekon atau di desanya, Mas. Jadi kalau misalnya ini barusan saja tadi ada yang datang nih ke sini, ini terkait mereka mohon dukungan terkait masalah kegiatan halal bihalal yang dikemas dengan nanti ada kegiatan lomba nyambai, setelah itu ada gambus Lampung dan segala macam. Itu memang kalau kita melihat ini memang inisiasinya pertama itu memang lebih banyak memang dari para muda-mudinya, dari para aparat pekonnya sendiri. Mungkin kita belum sudah pernah juga diadakan, tapi itu masih sifatnya parsial, belum keseluruhan punya tanggung jawab nih misalnya dalam satu masa tertentu seluruh pekon ataupun kecamatan mengadakan sebuah kegiatan, itu belum.
Jadi masih apa namanya sebagian-sebagian saja. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya lagi, di sini kan ada rekan kami, mungkin izin dari Sanggar Setiwang, Mas Richard Sambera. Nah, ini mungkin beliau bisa, aduh kumisnya tambah lebat sama kayak Pak Heru nih kayaknya. Silakan Ya, Pak. mungkin silakan aja langsung Mas Richard ini yang bisa langsung inisiasi, kemarin berikan masukan juga kepada kami di dinas, bagaimana kalau kita mengangkat tentang festival Nyambai. Silakan Mas Richard, mungkin langsung ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Om Swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Richard Sambera. Dalam hal ini saya mewakili teman-teman dari Sanggar Seni Setiwang yang kebetulan selama ini menjadi penyelenggara dari Festival Nyambai yang telah kami adakan selama kalau tahun ini kita lanjut adakan lagi, yaitu keempat kalinya gitu. Dan saya akan menjawab beberapa hal yang memang sebenarnya belum tersampaikan dalam forum ini tadi, dari mengapa Festival Nyambai, kemudian apa kendalanya sehingga dia menjadi sebuah pertunjukan yang singkat, bukan pertunjukan yang panjang, kemudian mengapa, ya intinya sejarah singkat dari Festival Nyambai, kenapa ini diadakan kembali begitu. Nah, jadi izin untuk dari semua rekan-rekan yang ada di dalam diskusi kali ini. Festival Nyambai itu kami adakan awal mulanya pada tahun 2018 kalau tidak salah. Itu menyambut ada beberapa fenomena di tengah masyarakat. Ya, terima kasih. Ya, jadi ada beberapa fenomena di tengah masyarakat bahwa pada era 2000-an, 90 akhir, 2000, kemudian 2011-an awal itu memang tradisi di tengah seni-seni tradisi di Lampung Barat itu mengalami penurunan intensitas yang akhirnya membuat beberapa unsur-unsur kegiatan dan prosesi-prosesi tradisi itu tergerus oleh kemajuan zaman ya mungkin. Sehingga di 2015 ke atas itu ada fenomena unik yang terjadi di Lampung Barat, yaitu jadi kalau nggak Lampung, yang nggak gue gitu buat anak mudanya. Jadi maaf, betul. Jadi di Lampung Barat ini ada satu fenomena yang cukup unik gitu. Jadi itu timbul secara sendirinya di masyarakat bahwa jadi seolah-olah ada kerinduan terhadap unsur-unsur budaya tradisi yang ada di masyarakat, terkhususnya seperti orkes gambus, kemudian nyambai gitu yang memang di era-era 90 awal ke bawah itu tahun 80-an, tahun 90-an itu merupakan unsur-unsur tradisi yang sangat digemari pada masa itu gitu. Kemudian karena di tahun 2000-an awal itu mulai tergerus, mungkin di tahun 2015-an ke sini itu muncul lagi gitu. Jadi kemudian disambut pula oleh beberapa mungkin rasa dari anak-anak muda itu menganggap bahwa ya kalau nggak tradisi ya Madu ini. jadi dia seperti Pempeknya nanti akan siang. identitas dalam dirinya sendiri gitu. Jadi sehingga pada tahun 2000, kalau tidak salah tahun 2016, 2017, 2018 itu kembali muncul gitu kegiatan nyambai itu. Jadi ada beberapa misalnya ada dalam prosesi pernikahan ada nyambai, tapi grup-grup nyambai yang mulai aktif gitu. Kemudian tahun 2017 kalau tidak salah dulu kami dari Sanggar Setiwang mewakili Lampung Barat di Festival Krakatau, kemudian masuk ke Parade Tari Nusantara itu mengangkat tentang nyambai juga, walaupun sebenarnya merupakan salah satu prosesi dalam nyambai yang kami angkat gitu. Jadi itu untuk menyikapi itu semua karena memang kembalinya rasa ingin
apa sih namanya itu, rasa ingin apa, rasa memiliki terhadap tradisi di tengah masyarakat itu begitu tinggi, sehingga ya pada tahun 2018 itu kami menyelenggarakan sebuah acara atau festival yang di dalamnya salah satunya kami ambil atau mengangkat tentang nyambai gitu untuk difestivalkan atau dilombakan. Dan tidak kami sangka pada saat itu dari penyelenggaraan pertama itu tiba-tiba banyak sekali grup-grup nyambai yang mendaftarkan diri gitu, sehingga itu memacu kami untuk ya udah kita buat lagi gitu, karena ini seperti apa ya, seperti menarik untuk kami lanjutkan, karena memang ya nggak di luar ekspektasi kami bahwa ternyata nyambai begitu digemari, sehingga pada tahun 2019 kalau tidak salah itu 2018 itu pernah kami adakan itu sampai ratusan grup nyambai yang mendaftarkan diri begitu. Jadi bahkan dalam satu kampung waktu itu di kampung Wem Pulau Ulu dan Kembahang itu ada yang sampai mengirimkan sampai 17 grup nyambai dari setiap keluarga itu buat grup masing-masing untuk mengikuti itu gitu. Jadi ya sangat menarik dan mengacu kami, sehingga karena memang ini festival itu tidak kami rancang sedemikian rupa untuk menjadi sebuah festival yang begitu apa sih namanya itu, step by step untuk menjadi besar gitu. Karena ini tumbuh dari masyarakat yang kami cuma mencoba untuk memfasilitasi begitu. Dan di tengah perjalanan ya kami juga mendapat feedback dari masyarakat tradisi, kemudian dari pelaku seni bahwa nyambai itu dulu bukan seperti ini gitu, karena memang nyambai saat ini itu yang kita bisa saksikan adalah sebuah pertunjukan yang menari sederhana gitu, diiringi oleh pantun-pantun tradisi dan alat musik sederhana juga gitu. Nah sementara feedback dari masyarakat tuh di tengah perjalanan selama kurun waktu 3-4 tahun ini sangat banyak bahwa nyambai itu prosesinya panjang gitu. Kemudian ada beberapa kategori nyambai. Kalau dia masyarakatnya dari keturunan sultan tuh nyambainya berbeda dengan nyambai yang diadakan oleh masyarakat atau rakyat jelata lah misalnya seperti itu. Jadi ya feedback itu yang sebenarnya ingin ke depan kita wujudkan secara garis besar, bahwa nyambai ini merupakan sebuah prosesi atau prosesi perayaan di kalangan muda-mudi masyarakat Lampung Barat, yang sebenarnya nyambai ini tidak hanya dilakukan dalam satu momen dan waktu yang singkat gitu, tapi nyambai itu dilakukan dengan prosesi yang begitu panjang gitu, dimulai dari mungkin habis Isya gitu sampai jam 12 malam itu ada namanya, kalau tidak salah itu ada pantun-pantun Melayu, kemudian pertunjukan permainan gamelan yang memang seperti unjuk kebolehan dari muda-mudi itu sendiri. Ada yang memainkan serdam, ada yang memainkan apa begitu. Kemudian ada pantunnya pun pantun yang sifatnya lebih ke pantun-pantun Melayu yang sujaknya lebih sopan, santun gitu. Karena memang di jam-jam itu yang menyaksikan anak-anak kecil tuh banyak banget gitu. Kemudian orang-orang dewasa itu sudah orang-orang ibu-ibu juga banyak gitu. Nah, kemudian di lewat dari jam 12 malam itu sudah masuk ke pantun-pantun Sagata. Pantun-pantun Sagata itu merupakan pantun-pantun tradisi lisan Lampung yang lebih menohok gitu. Kemudian lebih verbal kata-katanya. Kemudian ya lebih nggak sopan gitu. Tapi dia dalam arti kata pantun-pantun itu terwujud dan terbentuk itu untuk saling bersahut di situ yang sifatnya interaksi antara bujang dan gadis itu gitu. Kemudian di penutup itu ada namanya pantun semawas. Pantun semawas itu sifatnya perpisahan. Jadi yang bunyinya adalah harapan-harapan, kemudian harapan-harapan di besok ketika pertemuan, kemudian apa-apa yang memang mungkin ada yang bisa disampaikan dalam prosesi nyambai itu disampaikan melalui pantun semawas itu begitu. Jadi memang prosesi nyambai itu, saya kembali jawab dari Mas Heru Pak. Tadi
kenapa nyambai di sekarang itu berbeda dengan nyambai dengan zaman dahulu gitu ya? Karena memang nyambai di zaman sekarang itu ya memang hanya diambil beberapa telltale atau misalnya sisi-sisi yang sifatnya ya udah itu nyambai gitu. Dengan adanya itu ya udah bisa disebut nyambai gitu. Ada pantun, ada gerakan, ada yang mengiringi pantun itu gitu. Dan mungkin sekarang perkembangannya di masyarakat ada pula yang memang berlomba-lomba membuatkan pakaian yang bagus, kemudian gerakan yang bagus untuk memperindah nyambai itu sendiri gitu. Walaupun sebenarnya nyambai secara kesatuan atau kesatuan marok dalam nyambai itu sendiri itu ya panjang gitu, durasinya ya nggak cukup dengan ya sama lah mungkin dengan apa namanya itu wayang semalam suntuk itu gitu, yang memang nggak mungkin dalam satu grup kita mau persilahkan dia untuk satu malam suntuk untuk menyajikan pertunjukan itu gitu. Dan sebenarnya menurut kami setelah feedback yang ada selama ini bahwa tahun depan mungkin nyambai ini bisa menjadi sebuah sarana festival yang mengakomodir berbagai seni pertunjukan yang ada begitu. Tidak hanya seni pertunjukan nyambai itu sendiri, pantun, kemudian gerakan dan musik diiringi oleh musik-musik pantun itu sendiri, tapi mungkin ke depan nyambai ini bisa menjadi sebuah sarana yang luas gitu, bisa mengakomodir berbagai seni pertunjukan yang ada dan bisa kita maknakan jauh lebih luas dari sekedar nyambai itu sendiri gitu. Nah, mungkin ada beberapa perbandingan dari ada hal yang unik gitu ya. Maksudnya kalau di Lampung Utara Cangget Baka itu kan merupakan sebuah prosesi di tengah masyarakat yang dahulu ada, kemudian sekarang kita karena memang sekarang sudah jarang, sangat sulit untuk ditemui lagi sehingga kita coba bangkitkan lagi. Tapi kalau nyambai dulu ada dan dia kembali bangkit lagi di tengah masyarakat, dan kita coba memfasilitasi apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat itu. Namun memang harapan kami melalui Indonesiana ini kita bisa bersama-sama membentuk festival ini nanti menjadi sebuah festival yang memang nggak salah arah mungkin ya, dan nggak musiman gitu, nggak cuma sekadar festival yang memang kita lakukan sekali, 2 kali, 5 kali, udah gitu, nggak. Tapi harapan kami festival nyambai ini menjadi sebuah wadah yang memang benar-benar nantinya bisa menjadi wadah yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat khususnya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak hal yang bisa lebih dari cukup mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin itu sedikit pemaparan dari saya sebagai perwakilan dari teman-teman Sanggar Seni Setiwang untuk menyampaikan sedikit banyak apa yang sebenarnya kami alami selama ini gitu. Jujur kami sangat membutuhkan bantuan terutama dari rekan-rekan para seniman di Kabupaten Lampung Barat, sanggar-sanggar. Mungkin sebelumnya itu kami selenggarakan sendiri gitu. Sanggar Seni Setiwang menyelenggarakan sendiri dengan fasilitas dana seadanya gitu untuk menyelenggarakan ini senekat mungkin dari anak-anak muda yang ada di Sanggar Seni Setiwang. Dan di tahun ini kami berharap kolaborasi yang kuat dari kita, dari berbagai unsur baik dari pemerintah, kemudian teman-teman seniman, kemudian sanggar untuk bisa mewujudkan ini jauh lebih besar. Dan harapan kami timbul ide-ide bagus yang kedepannya membawa festival ini itu menjadi festival yang mungkin nggak cuma dimiliki oleh masyarakat Lampung Barat gitu, tapi festival ini dimiliki oleh semua orang se-Lampung, mungkin se-Indonesia, mungkin orang tahu nyambai, oh yaudah itu festival pertunjukannya Lampung yang harus kita ikuti gitu. Dan mungkin harapan kami begitu, mungkin sedikit pemaparan dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Richard. Menarik sekali ya. Ini menarik sekali. Cuma saya ingin tanya Pak Richard, apakah sudah ada tulisan-tulisan tentang nyambai ini, dalam arti nyambai yang dulu tuh seperti apa gitu, sejarahnya, maknanya, apakah sudah ada ya catatan-catatan tentang itu untuk pembelajaran? Catatan-catatan tentang nyambai itu sendiri selama ini kalau dibukukan, kalau tidak salah yang membukukan secara khusus untuk nyambai itu tidak ada. Namun banyak apa istilahnya nyambai ini beberapa orang juga di keilmuan apa seperti di bidang-bidang bahasa dan lain-lain itu banyak meneliti tentang nyambai untuk kepentingan baik dia skripsi atau misalnya tesis dan disertasi mereka gitu, untuk kepentingan mereka
apa sih namanya menempuh pendidikan mereka gitu. Tapi harapan kami sih memang dari tulisan-tulisan itu bisa kita kembalikan lagi gitu ke Lampung Barat yang nantinya bisa menjadi rujukan untuk kita untuk mengembangkan Festival Nyambai ini gitu. Nah selain itu tadi kan Ibu sempat bilang komunitas literasi, dan alhamdulillah di Lampung Barat saat ini memang komunitas literasi merupakan salah satu komunitas yang paling berkembang di Lampung Barat. Dan di dalam hal ini juga mudah-mudahan ke depan dari teman-teman dari literasi juga kemarin semalam sempat ngobrol juga untuk bagaimana literasi ini bisa menjadi satu bagian dari Festival Nyambai ke depan yang mungkin bisa menjadi sarana yang tepat gitu untuk menjadi bahan tulisan atau bisa ada bahan bacaan untuk masyarakat ke depan yang bisa diolah dari Nyambai itu sendiri gitu. Tapi ya karena kita baru sounding belum kita bikin gitu, mungkin ke depan di Lokakarya Luring nanti bisa kita lebih perjelas lagi mungkin arahnya bakal kemana. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Richard, Pak Riyadi. Tadi disebut-sebut ada Sanggar Gauri juga, mungkin bisa berbicara sekarang terutama tentang lokasi ya. Saya melihat video di YouTube yang tautannya disertakan dalam proposal. Pertanyaan saya adalah lokasi ideal untuk pergelaran ini di mana? Apakah selalu ruang tertutup atau ada kemungkinan lain? Kalau tadi tentang durasi kan sudah diberikan gambarannya. Kalau tentang lokasi, jadi sebagai sebuah pergelaran sebenarnya seberapa mungkin kita berinovasi? Kira-kira begitu pertanyaannya. Ada dari Sanggar Gauri atau dari teman-teman lain yang bisa ikut menyambung diskusi ini? Dipersilakan mungkin rekan-rekan lain dari seni ataupun Rian. Nah, itu kan biasanya Rian nih di teater ruang. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin kalau untuk lokasi pertunjukan itu mungkin lebih tepatnya kita iniin ke teman-teman di Sanggar Setiwang karena mereka memang yang memiliki program lebih khususnya. Kalau kami di sini hanya sekedar membantu, hanya ingin meramaikan saja. Dan kami melihat dari sisi program atau dari sisi Nyambai di bidang lebih ke teaternya gitu. Kalau untuk tempatnya ya. Maksudnya kalau sebagai sebuah pertunjukan itu bagaimana kemungkinan? Pertama begini, tadi kan dibilang beberapa tahun belakangan ini hidup kembali, sempat meredup terus hidup kembali kan. Sebenarnya pertanyaan yang paling mendasarnya adalah apa yang membuat dia hidup kembali? Apakah misalnya ada peningkatan minat? Jadi sebagai sebuah pertunjukan kemudian belakangan ini ada peningkatan minat katakanlah. Atau jangan-jangan itu berkaitan dengan kondisi sosial tertentu, saya kan nggak tahu. Tapi sebagai sebuah pertunjukan, apa yang membuatnya hidup kembali, lalu apa yang kira-kira gimana ya? Jadi kalau kita bikin festival ini, kita yakin bahwa minatnya tetap ada. Oh gitu. Yang membuat itu menjadi hidup kembali, saya rasa mungkin memang seperti apa yang dikatakan sama Karita tadi adalah kerinduan terhadap dari masyarakat terhadap seni ini, terutama seni dari Nyambai ini. Jadi kalau dari kami sendiri, Sanggar Gauri, bagaimana mungkin bisa menarik minat teman-teman dari yang lebih milenial, teman-teman yang masih muda dari SMA atau mungkin yang masih kuliah, membuat hal ini menjadi sebuah pertunjukan yang lebih segar gitu ya. Contohnya, seperti yang di Karitat bilang tadi, ada beberapa hal prosesi sebelum menyambai itu, yaitu seperti makan bersama, ngobrol, dan lain-lain. Jadi kami, kalau dari Sanggar Gauri, mungkin akan membuatnya menjadi sebuah lebih teatrikal. Ada naskahnya, ada dialognya, ada ini dan lain-lain. Jadi lebih segar. Karena kalau ngelihat memang dari 3-4 tahun yang kebelakang ini, ketika ada grup-grup Nyambai masuk atau mempertunjukkan sesuatu, baru 1-3 grup saja mungkin sudah sedikit lebih bosan ya, karena ya begitu-begitu saja. Dia menari, terus dia
melakukan pantunnya dan lain-lain. Nah, mungkin ini bisa dibuat menjadi sebuah pertunjukan, terutama dalam teaternya. Jadi dari awal teman-teman itu sudah ada yang berdialog, sudah ada yang bercerita, sudah ada yang saling melemparkan senyum sama lain. Karena kalau kita lihat Gadis dan Bujang ini adalah prosesnya kan memang jauh lebih jauh lebih bisa dibilang genit gitu. Jadi, nah dari situ kami ingin menaikkan proses minat si milenial ini dari sisi itunya gitu. Jadi, tapi tetap tidak dari konteks dan tetap pakem nyambainya yang tadi sedang diusahakan oleh teman-teman Stiwang agar tetap bisa padu gitu dengan dirasakan. Oke, kalau saya tidak salah tangkap apa yang barusan dipaparkan oleh Bang Rian, itu seperti pemodernan ya. Jadi lebih seperti logika teater modern karena ada naskah dan lain-lain. Nah, inovasi itu memang mungkin dilakukan. Dan kalau misalnya inovasi itu dilakukan, tadi tujuan untuk menarik minat dari kalangan generasi lebih muda, itu memang lebih dimungkinkan dengan inovasi semacam itu. Kira-kira demikian? Iya, lebih dimungkinkan, lebih seperti itu. Karena sejauh ini kelompok-kelompok nyambai, kalau kami lihat, memang lebih banyaknya didominasi dari usia sekitar 30 tahun ke atas gitu. Sementara untuk teman-teman yang lebih mudanya mungkin agak sedikit acuh terhadap hal tersebut. Jadi kalau kita buat menjadi sebuah teatrikal yang lebih modern, kemungkinan itu akan membuat teman-teman yang lebih muda, yang lebih ini bisa lebih tertarik seperti itu. Baik Mas Rian, ini menarik ya, dalam arti inovasi itu memang sangat penting. Tapi apakah sudah ada cukup data ya tentang yang akan diinovasikan itu? Inovasi itu kan harus juga berdasarkan pada nyambai itu secara tradisional seperti apa gitu kan ya, misalnya maknanya, pantun-pantunnya itu yang selama ini pantun yang mereka buat sendiri atau pantun tradisi? Kalau untuk ini pantun yang buat sendiri, karena mungkin nanti Kak Richard bisa jauh lebih iniin tentang apa isi dari pantun-pantun tersebut, karena kami memang belum sempat ngobrol juga terhadap isi dari nyambai itu sendiri. Tapi kalau sepengetahuan saya sendiri bahwa isi-isi dari karena mereka kan berbalas pantun saling menggoda satu sama lain. Jadi mereka memang membuat itu menjadi keseharian mereka itu. Makanya tadi kalau kata Kak Richard ada bahasa yang jauh lebih agak gimana gitu. Nah, itu. Ya, jadi berarti memang perlu juga ya ada isian tentang atau pengetahuan tentang nyambai itu dulu dasarnya ya, sebelum itu dilakukan pengembangan. Iya, benar sekali. Tapi itu menarik ya, saya tertarik karena kenapa tiba-tiba anak-anak muda pada tahun 2000-an itu ingin kembali lagi gitu kan. Apakah ini mungkin, saya pikir bisa jadi ini pencarian identitas ya. Pencarian identitas anak-anak muda yang kemudian yang mereka kemudian mencarinya yang melalui apa yang mereka miliki, tradisi itu, gitu. Iya, benar. Oke, sebenarnya pertanyaan saya tentang lokasi itu masih bisa didiskusikan. Begini maksudnya, barusan kita diskusinya sudah sampai pada inovasi, dan kalau kita kembali ke paparan Mbak Ade tadi di awal, bagaimana Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu menempatkan pihak pemerintah sebagai fasilitator. Nah, sekarang ini dari pihak Kemendikbud memfasilitasi lokakarya ini. Nah, sementara pihak pemerintahan setempat seperti Pak Riyadi dan jajaran di Dinas Dikbud ya, Lampung Barat, itu juga kemudian perlu memikirkan hal-hal yang menyangkut pranata katakanlah. Jadi begini, kalau teman-teman dari Sanggar Gauri ini membayangkan inovasi, sebenarnya kan berarti di dalamnya termasuk lokasi dari pergelaran tersebut. Pertama, dalam konsep inovatif tersebut,
lokasi seperti apa yang dibayangkan ideal untuk pergelaran Nyambai? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, barusan juga nyambung dari Mbak Ade. Sebenarnya dalam khasanah tradisi, lokasi idealnya seperti apa pula? Kan ini mungkin dua hal yang berbeda. Nah, itu nanti yang perlu dipikirkan oleh Pak Riyadi dan teman-teman di jajaran dinas. Seperti apa nanti kita perlu memfasilitasi pelaksanaan festival ini. Karena teman-teman pemangku kepentingan seperti Sanggar Gauri itu punya ideal-ideal tertentu yang ingin dicapai demi mewujudkan inovasi yang sudah dirancang oleh mereka. Nah, bisa nggak sekarang diceritakan lokasi seperti apa yang ideal dalam inovasinya ya, bukan dalam tradisinya, tapi dalam inovasinya. Kalau dalam inovasi sendiri karena tradisional ya, tradisional itu jauh lebih mengena kepada masyarakat, mungkin lebih tepat karena di Lampung Barat ini ada sebuah situs ya Pak ya, situs Megalitikum Batu Berak yang saya rasa itu menjadi tempat yang tepat. Kenapa? Karena situs ini adalah tempat terbuka yang lebar, luas, dan penonton bisa masuk dari mana aja, sehingga tidak ada sekat-sekat antara kasta ini dan ini. Jadi semuanya mencampur baur menjadi satu gitu loh. Kami pernah melaksanakan kegiatan festival megalitik Batu Berak waktu itu dari Sanggar Gauri di tahun 2019-an yang cukup ramai dan warga sekitar antusiasnya luar biasa. Kami mengadakan itu sebenarnya ya nggak terlalu besar juga gitu. Tapi orang-orang yang ada di sekitar, warga-warga yang berada di sekitar itu merasa sangat antusias karena tempat tersebut memang tidak pernah sama sekali dilaksanakan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Ketika kami melaksanakan hal tersebut, antusias warga juga sangat tepat gitu. Jadi kami rasa di situs Megalitikum Batu Berak itu adalah tempat yang cukup seksi untuk diadakan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Batu apa, Mas? Situs Megalitikum Batu Berak, Bu. Batu Berak. Iya. Iya. Batu Berak. Jauh ya, dari kota jauh nggak? Sekitar 1 jam Kalau setengah. dari kota Liwat 1 jam setengah. 2 jam. Oke, masih ada yang menyambung nggak dari teman-teman sanggar lain? Tadi disebut-sebut apa? Forum Seniman, lalu Banjarmasin ya. Mungkin kalau ada yang mau menyambung, masih ada. Coba di sini dari komunitas literasi, mungkin izin Pak Heru, komunitas Ya, literasi. silakan. Oh iya, ada nggak ya? Ada. Ada Pak Ahmadi. Baik, izin Pak Riyadi, Pak Heru dan teman-teman yang lainnya. Jelas ya suara ini? Jelas, Jelas, Pak. jelas. Jelas. Baik. Kalau kita dari tim GLD, tim Gerakan Literasi Daerah, memang sejak 2018 kemarin, sesuai dengan peraturan Bupati nomor 19 tahun 2018, Lampung Barat sudah ditetapkan sebagai Kabupaten Literasi. Dan salah satu fokus kita ya memang literasi budaya yang menjadi konsen, walaupun dalam berjalan sudah 3 tahun ini untuk produk atau hasil keluaran dari tim GLD memang terkait dengan literasi budaya memang belum, karena kita masih dalam tahap sosialisasi dan kampanye gerakan literasi dan gemar membaca itu. Tetapi ke depan sesuai arahan Ibu Ketua, memang kita sudah mulai masuk ke produk. Salah satunya tentang pendokumentasian naskah-naskah Nyambai itu sendiri. Jadi salah satu nanti dari tim Gerakan Literasi Daerah, saya sudah mencoba berbicara dengan rekan-rekan di Sanggar Seni Setiwang, bagaimana setiap pelaksanaan festival Nyambai itu sendiri, naskah peserta itu dikumpulkan dan nanti akan kita susun menjadi satu kesatuan dalam satu buah buku yang akan diterbitkan oleh tim Gerakan Literasi Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu untuk sementara dari tim GLD. Mas Heru. Baik, terima kasih. Ini sangat penting ya Pak Ahmadi. Ya. Semoga memang bisa benar-benar terlibat, karena nanti jika ada pendokumentasian naskah atau pendokumentasian tentang
penggalian tentang Nyambai ini bisa menjadi dasar ya, dasar dalam inovasi pengetahuan yang juga disebarkan ke anak-anak muda, bahkan bisa jadi mulok nantinya itu sebenarnya. Karena begini juga Mbak Ade, di pantun tradisi itu sendiri ada banyak kosakata bahasa Lampung yang sebenarnya dalam komunikasi sehari-hari itu sudah jarang dipakai. Nah, dan di sini pintu masuk kita. Kemarin saya juga menunjukkan salah satu pantun Nyambai dengan rekan-rekan dari kantor bahasa Provinsi Lampung, dan memang harus dimulai, dan saya pastikan untuk tim GLD insya Allah di Festival Nyambai tahun ini nanti akan kita mulai susun itu untuk pendokumentasian naskah pantun Nyambai, terutama di naskah tradisinya, Mbak Ade. Ya, seperti itu. Baik, menarik sekali. Oke, teman-teman, saya sudah cek ulang jadwal. Jadi sesi kedua untuk Lokakarya Online Lampung Barat ini nanti hari Jumat ya, tanggal 22. Nah, dari diskusi kita sampai sekarang, saya mencatat beberapa poin yang mungkin nanti kita bisa sepakati untuk bahasan sesi kedua hari Jumat yang akan datang. Pertama adalah tentang risalah penelitian ya, yang tadi disebutkan oleh Mbak Ade. Mungkin tadi siapa Bang Ahmadi mungkin bisa bantu dalam hal ini. Maksudnya adalah apakah pernah ada risalah penelitian tentang Nyambai? Baik itu misalnya risalah akademik, tadi Bang Rizal juga kan menyebutkan ada tesis atau skripsi gitu. Memang mungkin belum pernah dipublikasikan, tapi setidak-tidaknya pernah dilakukan gitu penelitiannya. Apakah memang ada? Jadi kayak rujukan pustaka gitu. Kalau kita mencari teks rujukan, mana yang bisa kita jadikan rujukan, kita perlu daftar ini, apakah pernah dilakukan. Kalau misalnya tidak ada rujukan tertulis, yang kemudian bisa kita andalkan adalah rujukan lisan. Artinya kita perlu narasumber. Siapa orang yang bisa kita jadikan narasumber? Kan yang namanya kepustakaan kita bisa bagi dua ya, lisan dan tertulis. Kalau tertulis tidak ada, kita harus mengandalkan lisan. Artinya kita butuh narasumber. Jadi antara daftar risalah tertulis atau daftar narasumber, kita perlu ini. Kemudian berikutnya adalah kita juga perlu gambaran secara lebih terperinci tentang Nyambai itu sendiri. Naskah proposal yang kami terima itu kan bersifat umum ya, ada banyak uraian dan semuanya serba ringkas, UMKM, kuliner dan lain-lain. Tapi mari kita fokus, karena dari tadi kan tidak ada suara lain ya, tidak ada suara-suara yang menyebutkan bahwa ada perlu satuan budaya lain yang diangkat dalam festival ini. Semuanya terfokus pada Nyambai, dan sejauh pemahaman saya tadi, Nyambai ini juga justru bisa mengakomodir banyak hal lainnya. Nah, tapi kita perlu gambaran secara lebih kronologis, katakanlah pergelaran Nyambai itu mulainya dari mana, lalu tahapannya seperti apa. Kita perlu ada perincian katakanlah yang lebih jelas tentang hal ini. Jadi ini kita bisa bicarakan pada sesi kedua hari Jumat nanti. Salah satu dari teman-teman, mungkin Bang Richard atau siapa, bisa mempresentasikan secara runut gitu prosesi Nyambai ini seperti apa, dan dalam setiap tahapannya itu sebenarnya apa gitu kan. Kalau pantun, maka pantun isinya apa, karena kan saya juga tidak mengerti bahasanya. Itu salah satu, sebenarnya itu salah satu kekayaan kita bangsa Indonesia, ada lebih dari 700 bahasa di negara ini. Jadi kalau kita tidak saling mengerti, itu sebenarnya bukan kekurangan, itu justru cara kita untuk menyambungkan silaturahmi kalau kita tidak saling mengerti bahasanya. Nah, jadi sekali lagi ada tahapan-tahapannya, kemudian tolong diperinci tiap tahapan itu sebenarnya isinya apa. Kemudian berikutnya adalah tentang dari tadi saya menyebutkan lokasi. Kalau kita bicara lokus itu kan sebenarnya pengertian sederhananya adalah lokasi asal ya. Jadi lokasi seperti apa yang ideal untuk pergelaran ini? Saya kan nggak tahu juga apakah teman-teman sudah mengincar ada
lokasi tertentu untuk pelaksanaan festival nanti bulan September. Tadi disebut-sebut tentang situs megalitikum atau yang lainnya, saya nggak tahu. Tapi kita juga perlu dapat gambaran tentang hal ini. Nah, itu 3. Jadi pertama adalah rujukan, yang kedua adalah urut-urutan dari proses nyambai itu sendiri, urutan dan rincian ya. Yang ketiga tentang lokasi. Lalu yang keempat adalah tadi yang disebutkan oleh teman-teman dari Sanggar Gauri tentang kemungkinan-kemungkinan inovasi. Nah, ini semua nanti kita bisa sepakati untuk lokakarya luring. Insya Allah kalau tidak ada hambatan, kami bisa berkunjung ke Lampung Barat. Saya tadi lihat di Google Map, 629 km. 629 km Pak dari rumah saya Pak. Lampung Dekat, Barat. Pak. 11 jam kalau lewat darat. Udah ada tol. Ya betul. Nah, jadi ketika kami datang, kami harus membawa apa kira-kira begitu loh. Itu harus kita sepakati hari Jumat. Apakah misalnya itu nanti akan kembali kepada revitalisasi dari tradisi atau lebih kepada muatan tradisinya? Saya sih kalau menyebut tradisi dan inovasi, saya tidak membayangkan sebagai sesuatu yang bertentangan ya, tapi sebagai dua hal yang saling melengkapi. Atau apakah misalnya justru teman-teman membutuhkan sesuatu yang sifatnya lebih literatur base, atau misalnya membutuhkan sesuatu yang lebih sifatnya peranata panggung atau apa, kita harus bisa menderivasi keputusan itu dari diskusi kita pada hari Jumat nanti. Kira-kira begitu dari saya. Kalau ada teman-teman lain yang masih mau melontarkan sesuatu, silahkan. Mungkin Mbak Dian Anggraini mungkin ada masukan juga atau informasi. Izin Pak Heru sama Mbak Ade. Ya, silakan Mbak Dian. Selamat pagi, selamat siang, pagi jelang siang ya, kakak-kakak semua, Mbak Ade dan Mas Heru. Kayaknya tadi sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan gitu terkait memang pertanyaan-pertanyaan Mas Heru tadi. Cuman sepertinya tadi Mas Heru sudah menuliskan atau menyampaikan bahwa nanti kita bahas saja dia di hari Jumat gitu. Mungkin saya simpan aja dulu. Tapi gambaran sedikit kalau menurut pendapat saya dari apa yang saya amati mengenai Festival Nyambai di beberapa waktu terakhir yang dilakukan oleh teman-teman ini memang merujuk pada minat dan tingkat kesadaran teman-teman muda di Lampung, terutama teman-teman yang memang cinta terhadap dunia kesenian itu untuk memiliki ciri khas atau membangkitkan juga menyadarkan kembali identitas dirinya sebagai orang Lampung, khususnya Lampung Barat. Kurang lebih begitu Mbak Ade dari yang saya amati gitu. Karena memang belakangan anak-anak muda di Lampung Barat gitu, tidak hanya di Lampung tapi juga di Lampung Barat itu banyak sekali yang tertarik secara akademis melanjutkan perkuliahannya itu di wilayah seni begitu. Jadi ada ke tari, ke musik gitu, ke teater dan lain-lain gitu. Jadi sangat-sangat banyak. Saya pikir kenapa kemudian Nyambai ini menjadi lebih berkembang saat ini di masyarakat Lampung karena memang ada kesadaran itu gitu, terutama di anak-anak mudanya bahwa kita pengen identitas kita lebih nampak lagi gitu, lebih terlihat lagi oleh teman-teman di luar sana bahwa kalau orang Lampung di Lampung Barat khususnya apa sih gitu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan itu salah satunya adalah Nyambai ini gitu. Nah, Nyambai sendiri yang saya ketahui gitu karena ketika saya kecil ya beberapa kali ikut gitu, terlibat di festival Nyambai gitu, di acara-acara Nyambai yang ada di desa saya begitu. Nyambai yang saya ketahui memang berasal dari masyarakat, dari sebuah desa begitu kumpul dan biasanya itu hadir pada upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan tertentu seperti perkawinan begitu. Ketika ada acara pernikahan atau perkawinan pasti di dalamnya itu ada acara nyambainya begitu. Nah, memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Richard ya bahwa acara nyambai itu merupakan salah satu ajang untuk para muda-mudi itu saling berkomunikasi, saling kenalan, mungkin saling cari jodoh juga di situ yang belum dapat jodoh gitu. Karena dari kegiatan itu
kita kenalan sesama lawan jenis, berbalas pantun, dan pantun-pantun yang disampaikan itu lebih kepada pantun-pantun yang sifatnya memang juga perkenalan gitu, memperkenalkan diri. Misalnya kalau yang laki-laki memperkenalkan diri dia seperti apa, bagaimana. Kalau secara langsung kan malu. Jadi kalau lewat pantun itu akan lebih sopan, mungkin juga akan lebih menarik begitu oleh lawan jenisnya seperti itu. Nah, selain di pernikahan, nyambai yang saya tahu juga berkembang di masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti Idul Fitri atau perayaan-perayaan besar hari lainnya gitu, di mana tiap-tiap desa itu berkumpul dalam satu tempat yang sudah disepakati, lalu di situ mereka melakukan kegiatan nyambai itu. Gitu. Jadi nyambai ini yang saya ketahui adalah sebuah kegiatan yang disebut nyambai, yang di dalamnya ada tari nyambai, kemudian ada acara-acara lainnya gitu. Nah, jadi setelah mereka berkumpul dalam satu tempat, masing-masing desa ini melakukan atau memperlihatkan ujuk kemampuannya gitu dari masing-masing desa, entah itu berupa tarian ataupun memainkan alat musik atau membacakan puisi dan lain-lain gitu. Jadi tiap-tiap desa punya tanggung jawab, mempunyai rasa tanggung jawab untuk dapat menampilkan apa yang bisa menjadi kelebihan gitu. Jadi tiap-tiap orang itu aku harus tanggung jawab nih gitu. Kalau misalkan nggak menampilkan satu pertunjukan di kegiatan nyambai itu malu nih desanya. Nah gitu. Kalau dulu seperti itu Mbak Ade dan Mas Heru gitu. Nah sehingga nanti di pertengahan acara baru ada yang namanya nyambai gitu. Jadi muda-mudinya melakukan kegiatan nyambai atau tari nyambai yang juga isinya gitu ada pantun-pantunnya. Jadi kalau yang saya tahu nyambai itu akan hanya diiringi oleh satu alat musik, mungkin rebana atau apa yang sederhana, karena memang dulu tidak terlalu banyak alat musik yang kita punya begitu. Jadi hanya alat musik sederhana dan muda-mudinya berbaris berhadapan begitu. Jadi berbaris berhadapan lalu saling saut menyaut untuk berbalas pantun. Nah, seperti itu gitu. Terkait dengan festival nyambai yang mungkin nanti bisa difasilitasi oleh teman-teman dari Indonesiana untuk kami, saya sih berharap festival nyambai kali ini bisa diadakan di ruang terbuka begitu, di ruang terbuka yang memang kenapa saya memilih atau saya berpendapat di ruang terbuka gitu. Saya sih berharapnya ketika memang ini dilakukan di ruangan terbuka gitu, tidak pertama masyarakat atau dialog antar warganya akan lebih erat. Artinya siapapun bisa hadir di situ. Mungkin orang yang nggak tahu kegiatan itu ketika lewat atau tidak sengaja menjumpai tempat tersebut itu bisa lihat bahwa ada festival itu, bisa masuk dan nggak ada batasan, siapapun gitu bisa gitu. Jadi kalau di ruang tertutup saya rasa kan sepertinya terlalu eksklusif gitu menurut saya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terselenggara di luar atau di ruangan terbuka yang memang sudah dikonsepkan sedemikian rupa. Apalagi tadi di proposal gitu ya, proposal juga yang saya tahu dari Pak Riyadi bahwa itu akan ada pameran dan workshop gitu. Sehingga kalau ruang terbuka saya rasa ketika bisa diadakan di satu tempat ruang terbuka itu menjadi menarik dan menjadi salah satu marketing juga mungkin buat festival tersebut, menarik perhatian warga di sekitarnya gitu. Karena selain memang tadi ada harapan inovasi yang ingin dikembangkan dari festival ini, saya pribadi berharap bahwa festival nyambai ini pun bisa mengembalikan identitas aslinya di masyarakat begitu. Jadi saya berharap masyarakat yang kemudian nanti mengetahui soal nyambai ini ke depannya seperti apa, enggak cuma tahu perkembangannya, tetapi juga tahu yang originalnya itu yang seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan nanti festival nyambai ini ke depannya bisa juga mengembalikan originalitasnya gitu. Bagaimana? Mungkin kalau sekarang hanya grup-grup nyambai itu hanya memikirkan bahwa oh ya kita perform ketika ada festival nyambai gitu. Tapi sih saya berharap ke depannya grup-grup nyambai ini mereka berpikir bahwa setiap kegiatan adat atau kedaerahan di Lampung Barat itu memang menyambai itu memang harus dihadirkan gitu. Menjadi satu kesadaran yang seperti itu gitu. Saya berharap ke depannya begitu gitu. Sehingga ini benar-benar festival ini diadakan benar-benar bisa menjadi salah satu peningkatan sumber daya manusia ke depannya. Mudah-mudahan bisa seperti itu Mbak Ade dan
Mas Heru. Tapi ya lebih kurangnya memang kita butuh dan sangat sekali butuh bimbingan dari Mas Heru, Mbak Adi, dan teman-teman platform Indonesiana. Kurang lebih begitu. Mohon maaf ini Pak Riyadi. Terima kasih Mbak Dian. Itu sangat menarik ya, dalam arti begini prosesnya, bahwa sempat redup, terus kemudian hidup kembali walaupun tidak utuh, tapi kemudian teman-teman seniman dari Sanggar ini melihat antusiasme itu, berusaha menghidupkan, mengakomodir ya gairah menyambai ini, terus kemudian berhubungan dengan pemerintah daerah, dan kemudian diakomodir juga sehingga nyambai ini menjadi lebih dan terus meningkat gitu ya. Itu, dan saya pikir itu suatu proses yang menarik sekali dari sebuah bagaimana sebuah objek pemajuan kebudayaan itu ditangkap dan dikembangkan ya oleh ekosistemnya dalam hal ini. Jadi saya pikir memang penting banget untuk kita menggali pengetahuan soal nyambai itu terlebih dahulu, karena dan sangat beruntung karena di sini juga sudah ada gerakan literasi daerah ya. Ada Pak Ahmadi itu dari situ kita bisa menjadi pijakan buat siapapun tentang apa sih nyambai ini. Terus kemudian saya ingin bertanya, ini waktunya kapan ya festival ini? Karena dari situ kita bisa bersama-sama hitung mundur. Karena kalau bisa kan workshop nanti yang disepakati itu memang benar-benar bisa memperkaya hasil festival. Rencana tanggal 24 September. Oh iya, waktunya ya. Pas dengan hari lahirnya Kabupaten Lampung Barat sih sebenarnya. Oh iya, Hut Lambar. Sekaligus mungkin momennya kita kan ada peresmian gedung budaya, Ibu. Ya. Saya juga tertarik juga karena ada rencana untuk memanfaatkan itu ya, cagar budaya ya. Situs itu tuh menurut saya bagus sekali itu. Situs megalitik. Seperti itu. Apalagi? Ya sudah, mungkin itu dulu. Ada lagi, Ru? Oke, tadi terakhir dari Mbak Dian. Terakhir tadi Mbak Dian, terima kasih. Sebenarnya isu identitas ini udah tadi berulang-ulang ya disebutkan, dan barusan lebih panjang dipaparkan oleh Mbak Dian, dan sejujurnya saya mulai sungkan kalau udah nyebut-nyebut identitas karena itu isu yang besar dan rumit. Sementara saya bahkan belum pernah menginjakan kaki di tanah Lampung. Jadi dengan waktu kita mungkin bisa mendaras hal ini sedikit demi sedikit. Saya sudah menitipkan 4 poin catatan untuk pertemuan sesi kedua hari Jumat nanti, dan sekali lagi target utamanya dari 2 sesi online ini adalah kita menyepakati pokok bahasan untuk sesi lokakarya offline. Artinya kita harus menyepakatinya pada saat hari Jumat nanti. Diskusi kita bisa disambung berikutnya. Mungkin Mbak Dian juga nanti bisa bercerita lebih banyak tentang bagaimana pergelaran tersebut terhubung dengan masalah identitas, atau sebenarnya juga yang buat saya menarik tadi ketika disebutkan dilakukan di desa ya. Jadi saya masih mendebak-nebak kalau kita bicara tentang, jadi kalau kita bicara tradisi sebenarnya ada tipe pengorganisasian yang juga tradisional. Apakah basisnya memang di desa atau justru di keluarga? Kalau kita membayangkan pernikahan itu kan basisnya keluarga ya. Atau apakah di desa? Lalu bagaimana dalam perkembangannya seperti apa? Apakah misalnya kemudian ada pihak-pihak lain yang mengambil alih basis penyelenggaraan itu? Nanti kita bisa diskusi lebih panjang karena sekarang sudah jam 11.30 ya. Dari saya cukup, Mas Irfan, saya kembalikan ke Pokja PLK. Oke. Terima kasih Mas Heru. Berhubung sudah jam 11.30 gitu, mungkin statement dari Mas Heru tadi menjadi penutup dari Lokakarya Daring Indonesiana untuk Kabupaten Lampung Barat kali ini. Semoga apa yang didiskusikan tadi gitu
dapat menjadi masukan atau dapat menjadi masukan yang berguna gitu bagi kegiatan Festival Nyambai nanti untuk Kabupaten Lampung Barat. Mungkin sekian sesi Lokakarya Daring Indonesiana sesi 1 pada pagi hari ini. Mungkin nanti sesi 2 Lokakarya Daring Indonesiana untuk Kabupaten Lampung Barat akan diadakan pada tanggal 22 April yang nantinya diharapkan pada sesi kedua tersebut tim kerja daerah dapat menyampaikan gitu tim kerja atau tim kerja yang akan dilibatkan seperti itu. Mungkin itu aja sesi Lokakarya Daring Indonesiana pagi kali ini. Terima kasih Mbak Ade, Mas Heru, Mas Riyadi, dan para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. ya. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih Pak Riyadi, Pak Terima kasih Richard, Mbak Ade. Mbak Dia, Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Semuanya Ade. terima kasih. Terima Pak kasih. Rian, dan semuanya. Sampai ketemu ya. Sampai jumpa hari Jumat. Iya.